Petualangan kami kali ini menuju salah satu kepulauan Seribu, yaitu Pulau Pari. Cuacanya sangat cerah sekali dan sekarang kita mau ke tengah laut Pulau Pari. Ikuti terus keseruan kita di Plus 62 FOMO. Let's go! Bersama Bapak Puji, kami menuju lautan lepas untuk mencari ikan. Jarak yang ditempuh berkisar 10 km ke arah timur dari arah Pulau Pari. Oh, kita udah sampai? Oke. Sekarang mau dipasang nih bubunya. Kita siapin dulu berarti ya? Sesampainya di titik rumput, kami pun bergegas menyiapkan bubu yang sudah dipersiapkan Bapak Puji sebelumnya. Pak, ini bubunya udah siap ya? Ayo, kita udah turun. siap kita turun. Ini buat sendiri bubunya? Oh, ini buat apa nih? Biar kayak disarang-sarang ikan. Oh, jadi daun-daunnya ini gunanya itu supaya ikannya bisa bersarang dalam bubunya. Nah, ini bisa muat berapa ikan Pak biasanya? 20 kilo sampai 10 kilo. Wah, cukup banyak ternyata ya. Lepas, Pak. 1, 2, iya! Ini didiemin berapa lama, Pak? Berapa hari? 2 hari. Oh, 3 hari. 3 hari didieminnya. Nah, walaupun cuma nurunin bubu aja, tapi nggak boleh sampai kusut. Karena kalau kusut, nanti itu waktu nariknya jadi lebih susah. Talinya kita ulur dan juga pelampungnya itu pakai botol plastik ini. Dan ini panjang talinya berapa Pak biasanya? 50 meter ya? Panjang juga talinya ya. Bubu yang telah ditaruh pun dibiarkan selama 3 hari untuk bisa dipanen. Karena kita mau move buat ngambil bubu yang lain. Ayo Cap, jalan Cap! Kami pun melanjutkan perjalanan menuju titik rumput. Aduh, berat banget. Masih jauh, Dek. Masih. Berat, makin berat ya. Cukup berat untuk menariknya, namun kami tidak patah semangat dan berharap bubu pertama kami mendapatkan hasil yang banyak. Tunggu Pak, biar saya bantu turun Pak. Bentar. Yakin mau turun? Iya. Yaudah, hati-hati. Andrea aman? Ayo tarik. Tarik. Apa? Ada banget. Kita bantuin Andrea Pak naik.
ikan tebel-tebel, sama ada telur cumi. Tuh, telur cuminya banyak banget. Ada kelomang juga, kelomangnya gede tuh. Teknik bubuh ini merupakan salah satu cara yang dilakukan nelayan di Kepulauan Pari untuk mencari ikan. Nah, jadi kenapa ikan itu nggak mau masuk? Karena dikiranya telur cumi ini adalah sampah. Dan ikan itu nggak suka tempat yang kotor. Wah, berarti ini kita harus geser ya Pak ya? Oke. Cap, kita geser Cap! Perjalanan kami selanjutnya menuju rumpon yang sudah diisi bubuh selama 3 hari. Nah, sekarang kita mau keluarin ikan parinya. Karena ikan parinya termasuk masih anak dia ya Pak ya? Masih anak, jadi kita mau lepas. Dan ini nih. Bentar, Pak. Aduh. Kena kail. Harus hati-hati ya. Bang, tolong Bang, coba. Ini. Ya. Oh, ini ada lagi nih. Wah, panjang ternyata. Susah. Yuk, kita tarik lagi. Woi. Oh, udah mulai kelihatan tuh. Tarik. Makin berat. Ini makin berat. Kayaknya ini dapat ikan banyak. Wah. Ya. Banyak banget. Banyak banget ikannya. Bubuh pun berhasil kami tarik. Hasilnya pun cukup memuaskan. Awas jatuh. Weh. Ini luar biasa, akhirnya dapat ikannya banyak banget hasilnya tuh. Ada yang gede juga tuh. Ini ikan apa aja nih Bang? Oh, barunang, keneke sama kuniran tuh. Ada juga kepiting rajungan tuh di situ. Wah, dari semua ini nih yang paling besar nih. Mantap banget. Wah, masih fresh kayak gini lagi. Wah, luar biasa, mantap. Ayo Bang. Kira mau kita kumpulin buat kita masukin ke dalam tong. Dapat ikan. Akhirnya setelah tadi narik berapa bubu, kita dapat jackpot. Dapat kerapu sama ikan yang besar nih. Mantap banget ya. Iya. Walaupun capek nariknya, tapi kalau ngeliat kayak gini, wah jadi semangat banget nih. Ikuti terus keseruan kita di Plus 62 FOMO. Let's go! Selesai memanen ikan menggunakan bubuh, aku dan Helen memutuskan untuk menebak cumi yang ternyata sering dilakukan oleh warga area Pulau Pari ini. Di bawah saya banyak banget ikannya. Terus terumbu karang terumbunya juga cantik. Ikuti keseruannya di Plus 62 FOMO. Let's go!
Aktivitas menombak cumi-cumi sering sekali dilakukan oleh nelayan yang ada di Pulau Pari. Tak semudah yang dibayangkan ternyata. Aku harus menyelam cukup lama dan dalam untuk mencari keberadaannya. Aku dapat nih. Gede banget. Bisa kita masak. Mantap banget, gede banget ini kan. Aku pegang ya. Oke. You good? Aman? Aku melihat Helen yang sedang kesusahan. Dan ternyata kakinya mengalami kram. Aman ya, bener ya? Aman bener. Oke. Sekarang kita mau lanjut lagi buat cari-cari cumi-cuminya. Oke. Tunggu ya. Ya. Beberapa kali aku mencoba merogoh ke dalam karang yang merupakan habitat cumi-cumi. Ternyata setelah nyobain, jadi pakai tombak ini jauh lebih susah daripada spear gun. Kalau spear gun kan ada pegasnya, jadi waktu dilempar itu bisa kena langsung ke ikannya. Tapi karena tombak ini cuma ngandelin tangan, jadi memang benar harus selain kuat tangannya, titiknya juga tepat. Karena kalau nggak meleset-meleset dari tadi meleset nih masih nggak akan nyerah gitu aja. Kita masih mau cari ikannya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya aku berhasil mendapatkan cumi-cumi. Dapat juga cuminya. Lagi nih ukuran cumi-cuminya tuh cukup besar, tapi kita masih mau cari lagi. Ikuti di Plus 62 Pomo, let's go! Dapat lagi! Mantap banget Helen, dapat lagi nih Helen! Hore, akhirnya dapat lagi, semangat Adri! Ya, semangat! Besar juga nih dapetnya. Mantap! Salah satu wahana yang wajib dicoba di Pulau Pari, yaitu jet ski. Luar biasa banget serunya. Nggak bisa berkata-kata lagi. Happy, enjoy banget. Mantap! Aku pun langsung mencoba untuk bermanuver. Mesin jet ski yang memiliki kecepatan tinggi membuat adrenalinku kian meningkat.
rasanya seru naik jet ski. Ikuti terus keseruan Plus 62 FOMO. Let's go! Aku pun mengajak Helen untuk mencoba sensasinya. Beberapa manuver pun kulakukan. Tanpa sadar, kami pun melawan arah ombak dan terjatuh. Tadi kan ombaknya gede juga. Wah, akhirnya kebanting. Dan kita berdua jatuh. Tapi seru banget, parah. Tapi seru ya, Len ya? Seru banget. Kita masih mau nyobain lagi. Hal tersebut malah membuat nyali kami semakin berani. Walaupun kita habis jatuh, tapi kita masih mau coba manuver yang lebih ekstrim lagi. Let's go! Ku tancap gas kembali sambil menikmati keindahan Pulau Parit. Wah, luar biasa pemandangannya. Hutan-hutan kayak gini nih. Kira-kira nanti di Curug itu bisa ngapain aja, jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Jalan menuju Curug Naga ini nggak mudah. Kita harus ngelewatin jalur yang basah dan licin. Turunan yang terjal bikin lutut kerja ekstra. Kadang harus pegangan dahan, kadang harus cari pijakan yang stabil biar nggak kepleset. Ini sih gokil banget. Wah, lihat pemandangannya udah cantik banget. Tantangannya pun berubah. Kita harus menyusuri sungai yang arusnya cukup deras. Airnya dingin dan jernih, bebatuan besar berserakan di sepanjang jalur. Udara di sini juga begitu segar, bercampur aroma tanah basah dan dedaunan. Ini nih yang akan nge-guide kita. Iya, Kak. Halo Kang, gimana Kang? Belajar, Kak. Jadi nanti Ya, Om. perjalanan kita ke sana. Ya, nanti kita menuju sungai sebelah sana, Om. Kalau nanti dan ini kita di jalan sana. Tantangan atau rintangan pertama kita harus berenang. Dan airnya dingin banget. Oke, habis ini berarti kita mau langsung ke Curug Naga di challenge yang pertama. Itu lompat di ketinggian 2 meter ya. Luar biasa, 2 meter tuh lumayan. Jadi caranya tuh gimana, Kang? Kita naikin itu Kakak tinggal pakai talinya aja, ditarik nanti ke depan. Oh, di situ terus itu naik itu? Ya, naik di tangga itu? Ya, nanti naik ada tangga situ, nanti Kakak langsung lompat lagi. Oke, berarti Akang yang nyontoin duluan ya? Baik, Kak. Siap. Udah semangat ya? Udah siap? Siap. Siap.
Siap, oke, let's go! Wow! Oke, udah nih tangganya. Jadi kita harus naik dulu ke atas dikit, baru nanti pas udah di atas kita lompat. Let's go! Aduh. Tadi di bawah dingin banget. Pas sudah naik sampai ke atas tuh rasanya deg-degan nih lumayan di sebelum lompat. Tapi kita masih tetap semangat. Alright. Wah, deg-degan nih ya. Satu, dua, tiga. Bentar, kita sambil kepikir, sambil ambil nafas bentar. Tadi pas di bawah itu kan rasanya masih kayak berenang aja santai. Pas udah agak ke atas dikit, mulai itu deg-degan. Tapi pas udah lompat rasanya udah lega banget dan ternyata tuh airnya seger banget. Air yang dingin udah mulai nggak kerasa. Malah rasanya adrenalin langsung pecah waktu aku berhasil nyebur. Benar-benar real figure tsunami. Gokil. Kira-kira kita akan menemukan apa lagi nih? Satu tantangan udah terlewati dan ini baru pemanasan. Karena di depan sana tebing yang lebih tinggi udah menunggu untuk aku taklukkan. Setiap langkah susah ini bikin air terjun yang berada di ujung sana serasa layak untuk diperjuangkan. Jadi, semangat! Sampai di spot di atas, jadi mau terjun ke bawah gitu ya Kang. Dan ini ketinggiannya tuh 8 meter. Wah! Di sini, aku harus kembali menaklukkan keberanian dengan loncatan di tebing yang lebih menantang lagi. Kalau di sana, tapi sebelah sini boleh, di depan atas sebelah dua boleh. Oke. Welcome to FOMO. Let's go. Wah, takut. Tadam. Oke. Siap. Lihatnya. Pikiran mulai nggak beraturan. Lanjut atau mundur? Satu nafas panjang, satu langkah ke depan, dan aku mulai loncat. Adrenalin ini bikin aku makin gila. Pokoknya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata deh. Harus nyoba sendiri. Luar biasa. Seru banget berhasil menaklukkan Curug Naga lompat dari ketinggian 8 meter. Wah!
Kami pun mencoba keseruan wahana yang satu ini. Perahu speedboat menarik kencang membawa kami ke tengah laut. Semakin kencang, badanku pun terasa melayang, mengikuti kemana arahnya banana boat. Saat di ujung manuver, pegangan kami pun terlepas. Dan akhirnya, Saking serunya nih sepatu sampai lepas. kami pun semakin penasaran dan ingin mencobanya kembali. Wah, seru banget main banana boat di sini. Makin lama makin terpacu adrenalin ini naik banana boat di area Pulau Pari yang sangat indah ini. Nah, sekarang kita mau mancing, tapi kali ini mancingnya itu pakai dua alat yang berbeda. Yang satu mancingnya kayak gini, yang satu tuh tradisional. Dia carinya ini, ikan yang kecil-kecil buat umpan. Ini ikannya ikan hidup tuh. Petualangan kami kali ini menuju lautan lepas untuk mencari keberadaan ikan tenggiri yang menjadi primadona para pemancing di Pulau Pari. Mancing kayak gini tuh butuh kesabaran. Wah, ada ikannya. Dapat nih. Oke, aku bantuin deh. Boleh. Tuh. Wah, keren. Dapat. Gedean nih kayaknya. Wah, nggak tahu nih. Oh, semoga ikannya gede nih dapatnya nih. Tarik terus. Strike! Ikan tenggiri berukuran sedang pun berhasil kami angkat. Oke, udah taruh bawahnya dulu. Oke, taruh bawah. Wah, keren Audrey. Akhirnya kita dapat. Tuh. Awas, hati-hati mulutnya ya. Pegang badannya aja.
gini kalau udah dapat, buat kita makin semangat buat dapetin yang lebih lagi ya. Di sana tuh kayak ada tadi burung-burung, dan itu biasanya bisa jadi indikator bakalan ada ikan besar. Sekarang kita mau move ke sana. Ayo Cap, kita move Cap. Kami pun berlayar kembali menuju titik berkumpulnya ikan. Wah, dalam juga ternyata. Ah, belum. Ternyata belum dapat tuh ikannya. Kita coba tarik ya, dapat apa enggak kita cek. Ya, tapi kayaknya nggak dapat lagi nih. Agak susah. Semangat! Semangat! Kita coba lempar lagi ya, siapa tahu dapat ikannya. Tunggu. Pak, ikannya dapatnya ya Pak? Percobaan kedua kami sepertinya berbuah hasil. Tarikan ikan terasa semakin kuat. Kita dapat nih ikannya! Wah, hore! Dapat lagi! Hore! Yeay! Strike! Kami pun mendapatkan ikan tenggiri kembali. Dia lepas! Ikannya lepas! Wah, akhirnya kita dapat 2 ikan! Wah, ini luar biasa, seru banget sih mancing hari ini. Apalagi dapat 2 ikan pada ukuran yang hampir sama tuh. Wih! Oke, kita mau kumpulin dulu ikannya. Tapi ikuti terus keseruan kita di +62 FOMO. Let's go! Nih, habis ngumpulin kayu bakar, sekarang kita mau bersiap buat masak. Tadi si Helen lagi bersihin ikan. Ikan hasil pancing udah siap buat dimasak. +62 FOMO, let's go masak! Oh. Bumbunya ya, iya. Apalagi ikannya hasil tangkapan sendiri dan juga nih masak sendiri. Tampilannya cantik banget, ditambah sambal kecapnya pakai tomat.
mantep banget. Bakal mantep banget. Langsung aja ya. Ya langsung aja. Udah nggak Kita sabar. tuang nih. Enak banget sih Sedep pasti. banget pasti. Aromanya pun Aromanya juga udah wangi ya. sedep banget, enak. Nih dagingnya kelihatan tebel banget, warnanya cakep. Kita cheers dulu dong. Ya. Cheers. Memang rasanya kalau ikan masih fresh, lembut, gurih, asin, pedas, manis semuanya jadi satu. Enak banget. Plus 62 FOMO, let's go! Petualanganku menuju ke tepian pulau untuk mencari cumi-cumi. Kali ini aku memancing cumi-cumi dengan menggunakan pancingan udang. Sekarang kita mau cari cumi-cumi, tapi pakai umpannya nih. Pakai udang. Tapi ini bukan udang hidup. Jadi umpan udang-udangan. Kenapa pilih warnanya yang cerah kayak gini? Nih cumi-cumi tuh paling doyan kalau warnanya cerah kayak gini. Dan kalau pakai yang kayak gini tuh bakal dapet lebih banyak. Ini udah ditali mati. Sekarang kita siap buat mancing. Anginnya juga kenceng banget. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kita masih harus terus cari cumi-cuminya. Lebarnya ke sana. Ombak yang deras membuatku harus ekstra menjaga keseimbangan. Waktu lempar sama waktu nariknya nggak boleh kelamaan. Karena kalau kelamaan nanti bisa jadi kusut. Kayak di sini agak sulit, jadi kita mau ke sana. Karena banyaknya karang, pancingan pun tersangkut dan lepas. Tapi aku tidak patah semangat dan terus mencoba mendapatkan cumi-cumi. Ini cuma nyangkut doang, tapi nggak dapat hasil. Wah, berat nih. Dari warnanya sih kelihatan ya, kayaknya dapet ini.
cukup berat juga. Tapi akhirnya kita bisa dapat yang jumbo. Wah, mantap. Mancing mantap juga nih dapatnya. Jumbo, tintanya keluar semua. Nah, karena tintanya ini tuh salah satu bentuk kamuflase dia atau bentuk pertahanan diri dia. Wah, tangkapan yang mantap. Wah, kita masih mau cari lagi. Jadi ini mau kita simpan dulu. Wah, akhirnya dapat juga nih cumi jumbo. Wah. Setelah menunggu, jadi emang harus bersabar. Walaupun ombaknya juga kencang, akhirnya kita bisa dapat cumi yang jumbo. Ikuti terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go!